dewa sebagai dia suka. Logikanya, saya diberi orang uang. Untuk apa saya kabarkan kepada Zulkifli? Artinya di antara uang yang diberikan kepada saya, memang ada sebagian untuk dana umat. Kan begitu kawan. Ya. Jumpa dalam acara Sang Debaters. Ya. Kawan-kawan, hari ini kita sudah mendengar Zulkifli klarifikasi. Dia mulai cuci-cuci tangan, dia mulai ya mengkambing hitamkan Mahadewa. Ya. Biasa itu kawan, kalau dalam satu polemik masalah keuangan, itu harus satu hero, yang satu lagi itu jadi leteung. Begitulah kisah leteung kawannya. Leteung ini di mana tetap jadi leteung. Dan pasti ada pro dan kontra. Sang tokoh pasti banyak yang pro kepada dia. Sementara leteung ini sedikit yang pro kepada dia. Kalau tadinya si Neoflus yang mengkritisi Zulkifli, sekarang sepertinya Neoflus ini sudah bergabung sama Zulkifli dan mereka menghajar Mahadewa. Sementara si Mahadewa dia tidak punya kawan sekutu. Ya inilah deritanya kawan. Ustadz Wifi juga nggak punya kawan sekutu ya. Memang kalau masalah uang ini kalau bagi-baginya ndak rata kawannya begitu. Kita nggak tahu, bisa jadi di tempat lain juga ada hal-hal seperti itu. Karena pernah saya lihat Umi Dini Mara di sebuah TikTok menyinggung-nyinggung dana 1M. Kita nggak tahu apa itu M, itu ember entah apa ya. Oke kawan-kawan. Sekarang kita saksikan dulu ya Zulkifli cuci tangan kayak Pilatus. Digoreng-goreng sama si Oten terkait dengan tuduhan dana umat gitu. Oh yang tadi malam ya Bang? Iya. Nggak apa-apa Bang Des, silakan di ini aja. Ya kita ini dulu, kita tunggu netizen dulu banyak baru kita sampaikan. Ya dibagikan live-nya. Iya. Di sini ada Bang Zulfikar, Bang Sondi, Bang Wan dan teman-teman yang lain. Sebentar gurunya juga penuh nih, tenang aja 5 menit penuh ini. Ya supaya tidak bergulir terus jadi fitnah gitu. Saya juga jadi khawatir, jadi ini risau juga dibuatnya. Kupikir tadinya cuman ece-ece, ternyata ini harus disikapi dengan serius. Iya betul, membesar ini. Karena jangan sampai kita disamakan dengan sebelah. Donatur orang dipakai kan gitu. Nah, inilah yang saya katakan, hati-hati teman-teman. Kalau sudah dapat amanah itu, ya dipegang amanah itu kan gitu. Karena jangan sampai ada informasi yang memang tidak boleh dikonsumsi publik. Nah, karena kenapa informasi kalau sudah sampai ke mulut orang lain, ke telinga orang lain, nanti keluarnya itu jadi liar. Mas Zuma, itu karena apa ya? Mulut atau kata itu bukan semakin berkurang, tapi semakin panjang. Iya, itu seperti dia. kasus yang sudah terjadi kemarin itu. Saya minta Mas Zuma untuk langsung datang mengklarifikasi fitnahan-fitnahan. Karena saya pikir begini ya, terhadap fitnahan kalau kita diam, itu akan membikinkan konflik. Iya. Jadi seolah-olah fitnahan itu dibenarkan. Itu Mas Zuma hadir, meluruskan. Jadi akan saya ceritakan ya, fitnah tentang korupsi. Cuma korupsi, dewa korupsi. Itu tidak benar ya teman-teman, tidak benar. Jadi ini. Ya, itulah dari pembukaan dari video klarifikasi Zulkifli. Sebenarnya menurut saya kalau ada klarifikasi artinya ada sebuah perbuatan. Cuman dia mengklarifikasi benar apa tidaknya, kan begitu. Kalau masalah itu ada dan terbukti ada. Nanti di klarifikasi itu kita dengar bagaimana si Kifli mengakui
ada dana transferan dari Amerika ya. Bentar ya, ini si Zulfikar masih bicara. Ya. Dan isu ini yang berkembang kan mereka sendiri yang meniupkan. Kalau si Neoplos bilang itu dari Ustadz Wafi. Ustadz Wafi dari mana? Ternyata Zulkifli bilang itu nanti berkembang daripada pembicaraan Zulkifli dengan Mahadewa. Ya, ya namanya cuci tangan gimana sih kawan? Kalau bisa cuci tangan itu sampai bersih. Ya, jangan tinggalkan sedikit pun kotoran di dalam tangan ya. Kalau dia berbicara seolah-olah dia banyak harta, hey bro, yang korupsi di negara ini bukan orang miskin. Orang miskin tidak bisa korupsi karena dia tidak punya jabatan, tidak punya pengaruh. Ya, yang banyak korupsi itu adalah justru orang-orang yang punya jabatan, orang kaya karena dia menyogok sana sini dan sebagainya macamnya ya. Tapi tidak semua oknum. Ya, demikian juga Zulkifli kawan. Ya, kayak kata Neoflos, mereka ini kan punya namanya takiyah. Saya nggak ngerti apa ini takiyah dan betapa pentingnya takiyah bagi mereka. Saya nggak ngerti. Tetapi pada intinya memang mereka itu bertakiyah, kata si Neoflos. Jangan disalah-salahkan nanti, si Rudi memfitnah, kita nggak pernah memfitnah. Kita hanya membukakan apa yang mereka bicarakan. Dan kita hanya mengomentari ya sebatas guyon-guyonan lah ya. Sebatas ya yang terdengar di dalam room itu. Ya. Nah, bagaimana hebatnya Zulkifli ini mulai mau cuci tangan. Maka kalau cuci tangan harus ada yang ditimpakan kawan kepada seseorang. Ya, kalau tidak ada yang dijadikan kambing hitam itu namanya enggak cuci tangan. Maka ini ada kambing hitamnya. Enggak domba hitam kawan, kambing, memang kambing ya. Kita lihat dulu. Bla 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 dari hamba Allah yang berada di Amerika. So, ya. Dan Bang Juma juga mendapatkan dari Amerika juga. Jadi ini ada dua orang sama-sama di Amerika, yang satunya untuk memang diberikan kepada Bang Dewa. Itu adalah haknya Bang Dewa. Tetapi yang di luar sana dipelintir-pelintir seolah-olah Bang Dewa itu korupsi, menggelapkan dana umat, iya, dikorupsi gitu loh. Dan tadi malam alhamdulillah sudah diklarifikasi dan clear semua. Orang yang menyebarkan fitnah ternyata juga hasil dari perbuatan fitnah. Makanya fitnah kalau kita tidak langsung klarifikasi, fitnah itu seperti kanker, akan menggerogoti kita semua. Karena informasi yang tidak valid kita olah, informasi fitnah kita terima menjadi fitnah, fitnahnya jadi fitnah kuadrat itu namanya. Maka alhamdulillah tadi malam sudah clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat teman-temanku yang lain ini juga edukasi ya. Nah, oke, mereka mau mencuci tangan bersih si Zuma. Biasa itu kawan. Sama kita lihat pejabat-pejabat negara, mereka korupsi, maka anak buahnya berusaha mencuci tangan si bos atau kolega-koleganya. Tapi begitu terbukti, ya pura-pura melambai aja, melambai. Negara Indonesia ini enak kawan. Drama-drama di Indonesia ini mantap. Kalau drama Korea, kalau bicara kasus korupsi, ya, kita kan tahu dari mereka sendiri. Ya, kita mendengar, kita melihat mereka bicara, dan kita menyaksikan semuanya. Artinya saksi daripada semua itu kita, pembicaraan mereka ya. Mengenai kebenarannya kan sudah mereka bilang bahwa itu harus diklarifikasi. Ya maunya Ustadz Wafinya datang. Ustadz Wafi datang, Zulkifli ada, Neoflos ada semuanya. Cuman berarti yang itu semua kalau boleh dikatakan itu adalah sebuah fitnah katanya. Jadi yang benar itu adalah apa? Neoflos adalah monyet. Kan itu kata dunia ini. Monyet kau katanya sama anjing kau katanya. Kalau itu benar kawan. Ya karena ada yang mengatakan itu fitnah. Itu benar. Kalau kecuali dibilang, oh iya kemarin si Neoplos dibilang anjing itu fitnah. Dibilang monyet itu fitnah ya. Dan si Umid ini perempuan kotor. Ya kotor memang. Perempuan kotor sok cuci. Aku heran kawan. Perempuan kotor, tapi kalau ya luar biasa mereka ya, kalau dibicarakan agamanya mereka mendadak bersih suci. Ya,
Puji Tuhan aja kita bilang. Saya langsung tidak usah mendengar suara Zulfikar karena suara Zulfikar jelek. Langsung aja kepada suaranya si Zulkifli. Bah, iklan pula. Edi paham kan? Oh, kenapa sulit kali itu kan? Kok jadi lambat laptopku ni ya? Aku pun heran ini. Tunggu ya kawan-kawan ya, sabar. Ini dah mulai, sabar ya. Kita mundurkan dikit. Ini klarifikasi. Sesuatu yang diklarifikasi, mendekati kebenaran itu kawan-kawan ya. Jangan bilang tidak ada benarnya itu, mendekati kebenaran. Maka dia perlu klarifikasi. Klarifikasi ini sifatnya apa? Untuk membela diri tanpa melalui jalur pengadilan. Tanpa melalui jalur prosedur hukum. Maka dia klarifikasi. Agar apa? Agar semua orang percaya bahwa apa yang diucapkannya itu memiliki satu kebenaran. Ya, sementara pembuktiannya tidak ada. Itulah enaknya klarifikasi. Kita bisa menggiring opini bahwa kita benar tanpa ada pembuktian. Tapi kalau masalah hukum, tidak bisa kita menggiring opini. Benar adalah benar, salah adalah salah, kecuali kau menyuap. Kan begitu kawan. Kalau suap kita lihat yang ditangkap itu kan. Bisa yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Lanjut. Biasa ya, yang beliau lakukan sehingga apa yang menjadi hembusan di bawah itu bisa terurai dengan valid. Ya, berkat beliau kemudian saya gelisah gitu ya. Berkat beliau yang kemudian menjelaskan di depan umum, kalau misalnya ini tidak benar, kenapa harus dibicarakan sembunyi-sembunyi ya? Harusnya dibicarakan di depan umum gitu. Tapi tidak semua hal internal isi perut daripada apologet itu harus diutarakan depan umum. Intinya aja gitu yang harus kita sampaikan. Bahwa setelah semuanya permasalahan itu clear, ya itu harus disampaikan kepada umat supaya tidak menggelisahkan. Ya, dari pernyataan ini sudah jelas. Mereka tidak berani membuka ini kepada umat, katanya kan. Jadi diselesaikan dulu, kong kali kong dulu, takiyah dulu, berdamai dulu sesama mereka. Maka mereka datang kepada umat mengatakan, wah kami sudah tidak ada masalah. Kan itu inti pembicaranya. Mereka selesaikan dulu katanya kan, baru diumumkan kepada umat. Yang diumumkan pada umat tidak mungkin dibilangnya, wah kami sedang berantem nih, bahwa ada uang diambil sekian, ada uang diambil sekian. Kecuali memang sudah ke ubun-ubun masalah ini. Tapi kalau masalah masih hanya 47 juta atau ya 100 juta, itu masih masalah remeh-temeh mungkin ya kawan-kawan bagi sebagian orang. Maka mereka ini melakukan yang namanya Pilatus, ya gaya Pilatus style, ya kan? Cuci tangan. Cuci tangannya pandai. Mereka kumpul di Zoom, di dalam Zoom mereka ribut, mungkin pasti ada ribut sebagiannya. Setelah ribut, barulah mereka berdamai, kan gitu. Maka dibuat kesepakatan kita bertakiyah saja kepada muka umum. Kan bisa jadi begitu kawan, praduga saya begitu. Karena mereka kan katanya kita tertutupkan dulu, ya kan? Kalau tertutup ya mereka saja yang dibicara situ, tanpa bisa diuji oleh publik, kan begitu ya? Kita lanjut kali kawan. Yang pertama terkait dengan isu Bang Dewa nerima donasi dari Amerika, kemudian digelapkan oleh Bang Suma. Ini semalam kita sudah bahas ya, dan saya sampaikan di forum semalam itu ada kurang lebih 50 orang kalau nggak salah hadir. Saya sampaikan kalau ada yang bisa membuktikan, Dewa kan ada di Bogor, Bang Suma ada di Makassar. Dana itu masuk ke Bang Dewa. Dana itu adalah dana pribadi, itu sumbangsi netizen fansnya Bang Dewa ke beliau. Tidak ada hubungannya dengan dana umat. Sekali lagi saya katakan, itu adalah dana pribadi Dewa. Ya, nah kawan-kawan, di sini ada juga kejanggalan. Ya. Cara mengklirkan masalah itu berbagai rupa. Ini menurut analisa saya. Pertama, kita sanjung seseorang.
agar seseorang ini tidak berbicara kepada publik. Dalam sanjungan itu, kita memberikan 100% kepada dia. Agar apa? Agar publik tidak bertanya-tanya, benar enggak uang ini? Kan begitu. Maka dia cuci tangan, ya itu punya dewa diberikan oleh penggemarnya, ya kan? Kepada dewa sebagai dia suka. Logikanya, saya diberi orang uang. Untuk apa saya kabarkan kepada Zulkifli? Artinya di antara uang yang diberikan kepada saya, memang ada sebagian untuk dana umat. Nah, kan begitu kawan. Ya. Kita tidak tahu permasalahan tepat karena mereka katakan kita tertutup dulu. Artinya tertutup ini indikasinya apa? Mereka mau kong kali kong. Kebiasaan orang di Indonesia adalah tertutup. Nah, kan ini. Setelah kong kali kongnya sukses berjalan dengan baik, baru terbuka. Artinya mereka sudah sepakat. Dan saya sudah pernah melihat hal itu waktu saya melawan seseorang. Mereka tertutup dulu kong kali kong. Cara saya dulu memang luar biasa. Saya minta mereka bertobat. Sebagian yang takut akan Tuhan, mereka tidak mau berbohong. Tapi yang lain berbohong. Nah ini. Sekarang kawan, logika kita berpikir bahwa uang itu ada. Ya kan? Bahwa uang itu diterima dewa ada. Nanti kita dengar dulu sedikit lagi. Bukti transfernya ada di PK Muksijuma. Ucapan terima kasih fansnya beliau dari Amerika untuk dirinya, bukan untuk umat. Lalu kemudian dana itu ke rekening beliau, diisukan lari ke Bang Suma lalu digelapkan. Nah semalam saya katakan dewa di Bogor, Bang Suma di Makassar, tidak pernah jumpa. Ya, ini juga satu kekeliruan. Dewa di Bogor, Bang Suma di Makassar, tak pernah berjumpa. Berjumpa itu sekarang hanya untuk masalah rekening atau nomor uang kawan. Gak perlu jumpa darat, main transfer aja jadi. Gak usah transfer ke rekening si Zuma. Dia kan seorang katanya pegawai yang bagian-bagian itu. Tahulah tekniknya. Transfer ke entah nama hantu belau, entah nama siapa, nanti kalau itu kita ambil sama-sama. Kan begitu bisa jadi. Kalau kita berbicara praduga atau menjawab sanggahan si Zulkifli ini. Tidak harus bertemu kawan. Intinya uang itu ada. Intinya uang itu sama Mahadewa ada. Intinya Mahadewa memberitahukan kepada Zuma ada. Kita lihat nanti liciknya si Zuma. Dia menuduh Mahadewa melakukan sebuah trik. Ya, ini sangat mengerikan kawan ya. Kalau kita ngambil uang ya biarin aja milik orang lain sana. Jangan dibuat trik. Ya. Dan ngerinya lagi Zulkifli ini. Cuci tangannya itu kelihatan sekali kawan. Ya. Saya tidak tahu apakah di dalam rapat itu Mahadewa ada. Apakah di dalam rapat itu ada Ustadz Wifi? Saya nggak tahu. Kalau Mahadewa ada, kenapa dia tidak ikut klarifikasi? Saya nggak tahu nanti entah ada entah tidak ya. Penting ini kita dengar dulu. Sekalipun kita nggak pernah jumpa kecuali video call. Artinya kalau ada dana bergulir dari dewa ke Bang Suma, baik itu di pribadinya maupun di yayasannya, maka tentu ada bukti tertulis dari bank. Ya, ada bukti tertulis dari bank. Nggak perlu ada bukti tertulis dari bank. Kalau kita memberikan uang, kan teknik-teknik cuci uang ini banyak. Diberikan kepada orang lain kawan, tapi nanti kita yang ngambil. Kau ambil lu ada transfer aku nitip ya aku kasih kau 10%. Orang pasti mau kawan. Ya, kalau kita menyanggah ucapan Zulkifli ya, atau kita berpikir lain tentang ucapan Zulkifli, yang mana dia merasa sudah lurus kan begitu. Nah sekarang detik-detik dia mengkambing hitamkan si Mahadewa dan dia mengatakan Mahadewa ini ada niat licik. Kita lihat saja. Ada yang disebut slip penyetoran atau slip transfer. Nah, kalau itu ada yang bisa membuktikan termasuk dewa atau siapapun, saya katakan semalam saya rela menyerahkan tanah saya 1 hektar. Disaksikan oleh notaris, langsung balik nama dari identitas pemilik saya sendiri ke yang bisa membuktikan adanya aliran dana dari dewa ke Bang Zuma. Ya,
Dia mau menyerahkan tanah 1 hektar. Tanah 1 hektar itu harus kita lihat dulu kawan. Apakah Suaka Marga Satwa ataukah hutan lindung. Jangan-jangan dia bicara itu lahan apa Suaka Marga Satwa atau hutan lindung. Siapa lah mau menerima itu kawan? Kecuali ditunjukkan ini loh tanah saya 1 hektar atas nama Nur Alim. Ya. Posisinya di tengah kota Makassar. Wah, itu baru top chair. Ini tidak kawan. Nanti dikasihnya tanah hutan lindung itu kan lawak kita. Di sini pernah juga gitu kejadian. Kalau kalian bisa ku kasih tanahku katanya. Pas dikasih rupanya hutan lindung. Ditarik pemerintah. Ngil-ngil. Memang kalau licik-liciknya manusia cerita kawan. Ya begitu. Tapi kita nggak tahu lah Zulkifli ini memang tanahnya itu apakah sudah dicek hutan lindung. Atau hutan konservasi apa. Nggak tahu kita ya. Ya namanya juga licik-liciknya manusia kalau cuci tangan itu. Ya itulah kawannya. Siapa lagi buat ini? Ada yang bilang sama aku. Mana dia tadi? Nggak nampak lagi. Ayo kita lanjut.